Ziarah itu iya, titik bersandar. Ini pintu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, beliau sempat menyampaikan semua pintu itu suruh tutup. Jadi dulu Masjid Nabawi ini banyak pintu-pintu dari rumah itu connecting dari rumah langsung ke masjid. Sebelum meninggal Rasulullah SAW mengatakan semua pintu ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ini salah satu isyarat kalau Abu Bakar bakal jadi khalifah setelah Nabi meninggal dunia. Bismillah, kita jalan. Baik, ini Babus Salam, Gate Al-Salam Gate. Nah, Assalamualaikum. Ya, ini kita lihat orang-orang ini lagi ngantri ke Raudhah. Jadi kalau mau ke Raudhah, ngantrinya di sebelah sini. Masuk lewat pintu 1 atau lewat pintu Abu Bakar sana untuk ngantri di Raudhah. Ini yang tadi Anda katakan perluasan di masanya Umar bin Khattab dan masanya Utsman bin Affan. Tolong dilihat ini yang di atas ada tanda hijau. Ini batas Masjid Nabawi di masa Nabi. Yang hijau ini. Jadi dari sini ke arah kuburan. Masjid itu. Nah, ini untuk antri ke Raudhah. Jadi nanti habis dari Baqi yang mau ke Raudhah bisa ke sini. Kenapa? Ini batas. Iya, yang ke sana perluasan, yang ke sini perluasan. Nah, itu orang-orang pada ngantri harus sabar yang mau ke Raudhah. Ini tempat mimbar Nabi Muhammad SAW. Jadi antara rumahku dan mimbarku. Jadi dari sini ke arah rumah. Itu yang namanya Raudhah. Karpetnya warnanya hijau ya, kita akan lihat. Itu tempatnya yang azan. Lihat di atas itu. Yang azan biasanya di atas sana. Jadi tidak makan tempat Raudhah gitu ya. Ini pintu imam kalau masuk dari situ. Dan pintu jenazah, biasanya jenazah ditaruh di dalam sana. Jadi imamnya setelah sholat fardu menuju ke sana, jenazah sudah siap untuk disolatin. Insyaallah. Bukan jenazah ini ya? Ini ya orang-orang pada tidur di dekat pengimaman. Ini tempat pengimamannya. Jadi tempat pengimamannya sudah berubah. Bukannya tempat pengimaman Rasul SAW. Ingat, ini kita mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin merapat sini. Mendekat jamaah. Ini rumah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya rumah Nabi itu sampai tembok yang itu masih masuk Raudhah sebenarnya. Jadi ruangan yang pertama kosong. Ini bagian dari Raudhah sebenarnya. Yang ada makamnya itu di ruangan tengah aja. Bunderan pertama itu Rasulullah SAW. Bunderan kedua itu Abu Bakar. Bunderan ketiga itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita pas di hadapan. Kalau mau mendekat harus lewat Raudhah. Masuk Raudhah baru bisa mendekat. Tapi kita salam dari depan sini. Ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ke tempatnya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tempatnya Umar, Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh.
كده له أجر عظيم. Nah, ini yang bagi. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habiballah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Khalilullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab Al-Faruq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Yang itu, yang tengah Abu Bakar. Umar yang di sebelah sini. Baki masih dibuka Ustaz Hamzah? Hah? Kayaknya dibuka kan? Kemudian hampir tiap waktu sholat ada jenazah. Kita tahu pahalanya sholat jenazah ya. Yang kadang-kala banyak orang sambil jalan kita. Banyak orang lupa dengan pahala sholat jenazah. Sholat jenazah dapat apa kita? 1 qirot. 1 qirot itu besarnya seperti gunung. Kita akan lihat gunung Uhud besok. Akan tatkala ada jenazah kita jangan sholat dia. Atau kita sibuk berzikir, mereka pada sholat jenazah. Setelah itu kemudian sholat jenazah itu perhatikan nanti salamnya 2 kali. Salam yang kedua itu sebenarnya salamnya halnya yang ikuti. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Kehalakum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya syabab. Ya. Di Al-Aqsa Masjid Nabawi ya. Masya Allah. Yang ingin mengubur jenazah, usahakanlah selama di sini sekali ikut ngubur jenazah. Yang waktu sore atau waktu malam lah, atau subuh nggak apa. Sholatnya di luar sini, karena jenazah akan mengejar. Ikut ngubur jenazah, sehingga kita tahu apanya. Kan mau ngubur jenazah, 2 qirot dapatnya. Dapat 2 qirot. Yang kedua kita bisa ke baki. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kala tengah malam ke baki untuk mendoakan orang-orang di baki. Kita paling tidak sempatkan selama di sini untuk ziarah baki ya, untuk ingat akhirat juga. Yang dimakamkan di sini kira-kira 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan sini. Utsman itu ditawarin untuk dimakamkan di sampingnya Umar bin Khattab. Kata Utsman, enggak, aku takut nanti setiap khalifah mau dimakamkan di sana semua. Akhirnya Utsman memutus rantai itu, sehingga dia dimakamkan di Baqi. Istri-istri dimakamkan. Mungkin sebagian akan melihat kok Ustaz kuburannya berdampingan dengan masjid umpamanya. Masjidnya dulu kecil, di sini ini perumahan semua. Jadi lumayan jauh lokasi Baqi itu. Dampingan soleh
Rasulullah SAW yang pertama dibangkitkan. Jadi tujuan kita ke Baqi jangan lupa untuk mengingat mati. Ada dua tujuan ziarah kubur. Yang pertama ingat mati, yang kedua mendoakan yang meninggal dunia. Bukan kita meminta kepada yang meninggal dunia. Karena sejatinya mereka yang sudah meninggal dunia membutuhkan doa kita. Kenapa kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran Karim ya, kita mendoakan orang-orang yang sebelumnya. Contohnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami beriman ya. Masya Allah. Kita alhamdulillah masih pagi, jadi tidak terlalu panas. Masya Allah. Ya, kita lihatnya orang-orang dari ziarah kubur. Kita lihatnya bagaimana kuburan para sahabat sangat sederhana sekali. Mereka tidak pakai batu nisan ya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini kita masuk ke kuburan Baqi. Masya Allah, mana tulisan bahasa Indonesia? Kok nggak ada bahasa Indonesia? Dulu ada. Nah, dulu ada. Jadi di sini ada tulisan di atas itu alaikum bisunnati. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ikutilah sunnahku ya. Sini Nabi menjelaskan, itu ada penjelasan pertama. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi mengatakan dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, kalian ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kemudian di antara yang kita disunahkan ketika ziarah kubur itu baca doa Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Mengucapkan Assalamualaikum wahai orang-orang yang beriman, negeri tempat orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa janjikan kepada kalian. Ghadan muajjalun, besok ya ditunda waktunya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kita kelak akan bersama kalian semuanya. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, untuk orang-orang yang meninggal di baqi'il gharqad. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah. Ya seperti ini kuburan para sahabat ya. Baik. Ada di bahasa Indonesia. Dulu ada. Oh ini nih. Bahasa Indonesia sebelah sini. Nah. Nah. Ya ini ada. Jadi kuburan di Baqi ini jamaah
udah tidak ada perluasan lagi. Sehingga orang-orang yang meninggal dunia dapat berapa tahun itu digali. Ditindih dengan jenazah yang baru. Kita lihat sebelah sini nih. Ini ada penggalian jenazah-jenazah yang lama. Berapa tahun Ya, 5 tahun. Tidak ada lagi, mereka akan menggali mau nggak mau. Yang utuh nggak dipindah biasanya ditetapkan. Dan di sini penguburannya itu pakai lahat. Kan ada 2 jenis penguburan. Lahat itu yang di sebelah arah kiblatnya dilobangin, sehingga kayak bikin ruangan gitu. Jenazahnya dimasukin, kemudian ditutup. Kalau di sini pakai batu bata kayak gini, batu bata yang nggak dibakar ya. Kalau di Indonesia kan pakai kayu, pakai bambu. Kalau di sini dimasukin terus dikasih batu ini. Atau syak itu yang di tengah, dikasih lubang di tengah, jenazahnya dimasukkan di tengah. Jadi udah nggak goyang gitu. Baru ditutup ya. Indonesia modelnya separuh lahat, karena ditampung tapi nggak dilobangin. Nggak dilobangin kan, dikasih kayu seperti itu. Nah ini, jadi mereka digali karena jenazah tiap hari ada jenazah ya. Jadi mereka udah siap. Ini penguburan lama yang digali lagi. Di samping-sampingnya kita lihat ya. Kan memang sunnahnya dikasih gundukan. Dari yang di dalamnya itu, yang di tanah yang dikeluarkan kemudian dijadikan gundukan di atasnya. Enggak terlalu tinggi ya. Sejengkal lah paling tidak ya. Dan ini sebenarnya nanti dengan musim hujan dia rata lagi, diperbaikin lagi. Kita disuruh, kita lihat sebelah sini nih, gundukannya udah lebih rata yang sebelah sini. Bayangkan sepanjang ini, mungkin kita nggak kenal ya, tapi Allah kenal sama mereka. Nggak ada pendataan dari aparat, nggak ada? Nggak ada. Jadi yang meninggal, yang tahu ya yang ngubur. Kalau dia keluarganya meninggal di sini, dia tahu di sebelah sini, ya udah, dia yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Karena juga tidak ada nama-nama diletakkan di sini. Jemaah haji, jemaah umroh ya. Di sini. Doa Rasul SAW buat penduduk Baqi. Dan nanti akan termasuk yang dibangkitkan di awal-awal ketika pada hari kiamat. Kemudian sebagaimana dalam kehidupan dunia, kalau kita bertetangga dengan orang baik, di kuburan pun seperti itu. Makanya Jabir bin Abdullah, abahnya Abdullah, meninggal waktu perang Uhud. Dapat 6 bulan atau berapa bulan dia pindah kuburan bapak. Dia nggak ingat bapaknya dikuburkan sama satu orang. Kan dulu waktu di Uhud kuburannya itu satu kuburan buat 3 orang, buat 4 orang. Sama jadi dipindah kuburan bapak. Makanya kita kalau mau dikubur ya kuburan yang orang-orang soleh ya. Kenapa nggak boleh digabungkan dengan kuburan orang-orang kafir? Kan kuburannya disendirikan. Ada Baqi. Jadi kayaknya yang di sebelah sana udah full, akhirnya digali sebelah sini Ustaz Hamzah. Tinggal masuk, ada yang mau masuk. Tuh ada yang buka kuburan tuh. Kalau iya, jadi kalau sudah berapa tahun digali lagi sama mereka. Mau lihat Pak Bimo, itu lagi diangkat ya. Ada jemaah umroh karena polisinya lagi puasa, jadi polisinya lagi duduk-duduk kecapean di sana. Oh itu, kalau nggak bisa ya? Kalau enggak, mereka jagain. Insya Allah. Cuma mau ngelihat dalamnya aja, model lahatnya itu gimana tuh? Karena beda dengan yang di Indonesia. Yang mau masuk nggak apa-apa, nanti kita jemput. Utsman bin Affan di mana Ustaz Hamzah? Kuburannya Utsman bin Affan. Bukan di sebelah sini. Enggak, Utsman di tengah situ. Imam Malik sebelah sana. Yang jelas udah dipisahkan karena waktu itu udah full, zamannya Utsman sudah menjauh.
ada pengkhususan di situ-situ. Nah, itu orang-orang lagi kembali lagi ya, kalau orang kepingin kuburannya luas, itu bangunnya sebelum meninggal dunia. Bukan setelah meninggal dikasih apa, dia dikasih apa. Enggak, karena amalan. Kalau mau yang luas membangunnya sebelum meninggal. Kita bangun masjid ya. Kita kepingin ada AC-nya kuburannya, kita taruh AC di masjid ya. Insya Allah ketika kita mati datang. Karena yang akan membuat luas kuburan itu amalan kita gitu. Ya. Tuh ada yang Masya Allah. Open. Itu tuh lihat, Indonesia aja nggak berani buka-buka tuh. Itu Indonesia. Oh, Nah, kalau mau ikut ngubur jenazah tadi yang Anda sampaikan, bagian itu tuh buka. Paling nggak kita lihat bakti hari lah juga untuk nah, Masya Allah. Baik, jamaah. Kenapa? Bukan. Di sana, di tengah situ. Ya, di sebelah kiri situ itu kuburan istri si Nabi dan putra-putri Nabi Muhammad SAW bagian depan sana ya. Karena di awal-awal masih belum banyak yang dikuburkan. Yang pertama dikuburkan di Baqi itu dari sahabat Muhajirin, itu Utsman bin Maz'un. Itu saudara sesusu Nabi SAW ya. Ketika dikuburkan itu, Nabi SAW ngambil batu, minta batu ditaruh. Lalu beliau mengatakan, "Hakadza ata'allamu qabra akhi." Dengan ini aku tahu kuburan saudaraku, wa adfinu man mata fihi min ahli, dan aku akan kuburkan yang meninggal dari keluargaku di situ. Jadi ngumpulkan kuburan keluarga itu satu tempat itu boleh, bahkan itu sunnah. Jadi satu keluarga, iya kita bikin kaplingan, kita beli umpamanya satu kapling, yaitu buat abah kita, buat umi kita, kemudian buat kita, anak kita. Jadi sebagaimana di dunia kita bersama, kita pun meninggal ingin bersama. Boleh. Ya. Kenapa? Jadi dulu ini ada pengkultusan kuburan, dibangun kubah-kubah sebelum masanya kerajaan Arab Saudi. Ini ada, kalau kita lihat sampingnya itu bekas pondasi, kemudian dikembalikan kepada asalnya. Ini kuburan sahabat-sahabat yang awal-awal meninggal dunia ya. Dulunya kubah. Hah? Dulunya ada kubahnya. Ada kubahnya dulu. Cari di Google. Jadi kayak model ya ketika orang Masalah lampau. kemudian dikembalikan ke asalnya oleh kerajaan Arab Saudi. Asalnya di masa Nabi kayak apa, seperti itu dikembalikan asal. Jadi di sebelah sini ada, kalau nggak salah itu ada yang putri Nabi, ada Fatimah. Kalau nggak salah juga istri-istri Nabi Muhammad SAW. Hasan dikuburkan di Baqi juga. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah kita udah selesai berkunjung ke Baqi. Kita akan menuju ke pintu 36, ada pembagian Al-Quran di sana. 36, 35? Ya. Bab Mekah. Ya, bangunan yang di depan kita itu pengadilan syariat Saudi. Bukan yang
mana ya? Yang dekat belakangnya genteng-genteng ini. Itu ada tulisannya bahasa Arab tuh Mujamma' atau Majma' al-Mahakim Asy-Syar'iyyah. Mahasiswa kita yang syariat biasanya kalau untuk praktikum ya, di situ biasanya mereka. Akhwat dilarang. Iya betul, ini akhwatnya dilarang masuk ke sini akhwat. Karena memang kalau kita bicara apa sih hukum ziarah kubur buat wanita, ada khilaf di antara para ulama, sebagian membolehkan, sebagian memakruhkannya, dan sebagian ada yang mengharamkan. Ulama-ulama Saudi menguatkan pendapat yang melarang wanita untuk ziarah kubur. Walaupun Syekh Albani rahimahullah dan jumhur ulama membolehkan ziarah kubur bagi wanita dengan catatan tujuan ziarah kubur itu jelas dan perempuan menjaga adab-adab ketika ziarah kubur. Jadi bukan untuk meminta kepada yang mati, tapi untuk mendoakan yang meninggal dan untuk mengingat mati. Karena terjadi orang-orang ziarah kubur itu malah cari dunia di kuburan. Kepingin laris dagangannya ke kuburan. Kepingin dapat suami ke kuburan. Kepingin apa lagi ke kuburan. Tujuannya itu ingat mati dan mendoakan yang meninggal dunia. Allah. Mungkin kita lihat makam Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kubahnya. Itu kapan ada kubah? Sebenarnya Nabi nggak ada kubah di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikuburkan di rumahnya, dan rumah Nabi itu dari pelepah kurma. Sangat sederhana sebenarnya. Cuma tadi yang kita sampaikan, beliau dalam kuburnya itu seluas mata memandang. Itu surga dibukakan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Itu dengan yang sebelah kirinya ini ya, yang hijau ini nih, itu bab Jibril. Iya, tengah. Yang tempat malaikat Jibril waktu masuk mau tanya tentang Islam, tentang di situ. Bismillah. Nah, insyaallah. Ya, sandalnya taruh sebelah sini. Ini kantor amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kantor untuk kalau di Indonesia itu apa sih? Model Satpol PP itu apa? Bagian yang melarang polisi syariat lah ya. Yang memberikan arahan, mencegah kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Inspektorat ya, mungkin kayak gitu tuh. Nggak tahu buka apa nggak buka, alhamdulillah, insyaallah. Yang atas. Oh, atas lagi kita. Nah, masya Allah. Jadi jamaah sekali-kali sholat di lantai 2. Lantai 2 biasanya kalau terawih dibuka malam. Iya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Subah al-khair Ustazana. Haula Indonesiun mu'tamirun Ustazana. Enggak mau. Ayo. Indonesiun. Nah. Kita masuk semuanya masuk. Indonesia. Yang bahasa Indonesia. Itu yang bahasa Indonesia. Ambil bukunya sebelah situ. Ada Indonesia. Nih. Yang belum dapat ini. Nih. Ada. Ini 28, 29, 30. Iya. Kumpul doa-doa Hisnul Muslim. Kumpulan doa-doa. Ini. Doa-doa. Doa-doa. Udah dapat? Hah? Enggak, disediakan ada bahasa Indonesia, ada bahasa macam-macam nih. Udah dapat? Kelas. Jazakallah. Tafsir. Tafsir. Baik. Udah dapat semuanya? Sihir kelas. Ada sihir. Nah. Baik, jazakallah khair. Allah barik fikum Ustazana. Ya Allah, assalamualaikum. Masya Allah, nih buku dibagi-bagi, yang satu hukum sihir dan perdukunan, kemudian cara mudah mempelajari tauhid menurut akidah imam madhab yang 4, terus ada tafsir seper-10 terakhir dari juz 28 sampai 30. Ini jamaah paling tidak selama Ramadan bisa hatam lah tafsir 3 juz terakhir ini. Kemudian ada Hisnul Muslim, kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini disebut hisin yang artinya benteng seorang muslim. Baik, mungkin itu yang bisa kita hari ini kayaknya cukup kebersamaan kita. Nanti jumpa lagi kita ba'dal asr ya. Ketemu lagi ba'dal asr insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandalnya